Menghadapi segala macam kekerasan, ketidakberesan, persekusi, jangan diam. Sebab kalau orang yang berakal sehat, yang waras itu diam, itu yang akan menang yang tidak waras. Dan itu sangat berbahaya bagi Indonesia, bagi demokrasi kita, generasi yang akan datang. Apalagi dengan medsos yang tak terkendali. Yang penting sekarang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang suman seperti kita ini, jangan diam. Jangan diam. Tapi itulah hidup. Hidup tanpa tantangan itu bukan hidup. Kalau takut dengan tantangan, tidak usah datang ke muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, selamat jalan. Bro, Faris silakan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah David dan Mas Andar, senior-senior yang saya hormati. Sebenarnya saya lebih senang menikmati cerita-cerita personal dari rekan-rekan senior-senior sekalian, karena banyak sekali hikmah yang ternyata bisa kita ambil, bisa kita petik. Namun izinkan saya bercerita atau sedikit saja meresapi pemikiran Buya. Terutama satu aspek yang barangkali orang banyak membaca, tetapi mungkin belum begitu dalam dikaji dalam diskusi-diskusi yang lebih serius, yaitu tentang humanity, satu aspek dari yang keberpihakan Buya terhadap apa yang kita sebut sebagai equality gitu, atau keadilan sosial atau anti kemiskinan. Buya sering sekali menulis cerita-cerita yang sangat akar rumput begitu ya, cerita tentang petani, cerita tentang tukang beca, cerita tentang tukang sepeda, dan ini kemudian diceritakan banyak sekali, bahkan cerita tentang kampung halaman beliau sendiri juga diceritakan. Nah, bahkan di statement-statement di forum-forum yang besar pun disampaikan. Ada satu statement Buya di tahun 2016 yang coba saya kutip. Ketika itu beliau dimintai keterangan oleh Karni Ilyas ya tentang kasusnya Ahok. Apa lantas respon Buya? Buya saat itu tidak mengenal Ahok dengan dengan dekat, tetapi Buya menyatakan begini. Sudahlah, kita tidak perlu mengurusi statement-statement Ahok, karena apa? Itu sebenarnya sangat ringan, sangat sederhana. Dengan meminta maaf kita selesaikan. Ada nilai yang sangat substansial dalam Al-Quran yang harus justru menjadi perhatian kita sebagai umat Islam. Apa itu kata Buya? Yaitu keadilan sosial bangsa. Kata Buya begini, saya kutip kata-kata Buya langsung, kesenjangan sosial kita tajam sekali, belum ada perbaikan. Memang ada pertumbuhan, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Kan orang tertentu saja, kelompok sangat-sangat minoritas, kata Buya. Nah, banyak sekali yang mungkin menyinyir ya, kata Mas Najib tadi, mungkin tidak sedikit yang menyinyir tulisan-tulisan Buya yang menganggap bahwa kok Buya sangat pesimistis terhadap keadilan sosial kita, emosional, kita terlalu mengeluh bahkan, tetapi apakah tidak ada perubahan sebenarnya dalam kehidupan kita dalam berbangsa ini? Saya sebagai peneliti ekonomi politik merasa bahwa keluhan Buya dalam tanda kutip itu sebenarnya terasa sangat dekat, karena dan apa yang disampaikan oleh Buya itu bukan emosional, itu justru merupakan fenomena sosial yang sangat penting dan dapat kita konfirmasi secara ilmiah sebagai sebuah objek penelitian sebenarnya. Karena ini adalah fenomena inequality, kesenjangan sosial di Indonesia yang sebenarnya ini bisa kita konfirmasi. Jadi apa yang disampaikan Buya itu sebenarnya adalah topik yang sangat penting yang tidak banyak tokoh serius menuliskan
tentang ini. Nah, ada 3 paling tidak indikator yang bisa kita nilai, kita konfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh Buya. Yang pertama yang kita sebut sebagai Gini Index gitu ya. Yang kedua sektor publik, yang ketiga itu sektor informal. Kalau kita lihat misalkan Gini Index di Indonesia ya. Jadi kalau dalam 20 tahun terakhir setelah reformasi itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu rata-rata di atas 5% gitu ya. Jadi relatif sangat baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Tetapi kalau kita lihat, ini konfirmasi dengan apa statement Buya, ternyata pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh 20% saja orang-orang kaya di Indonesia. Dan kalau kita lihat Gini Index Indonesia itu dalam 20 tahun terakhir justru semakin tinggi gitu ya. Gini Index itu kan mengukur kesenjangan ya yang kaya dan miskin. Jadi 0 sampai 100 gitu ya. Kalau semakin 0 itu kan kesenjangannya bagus ya, artinya sama rata. Tapi kalau semakin tinggi ke 100 itu semakin buruk. Nah, tahun 2020 itu Gini indeks kita 27 atau 28, tapi sekarang gitu ya, itu kita sudah di atas 37 gitu ya. Bahkan di tahun 2013 itu naik sampai 40 Gini indeks kita ya. Jadi kesenjangan Gini indeks itu juga kerasa banget gitu ya kataku. Nah, yang kedua itu sektor publik juga gaji PNS S1 dengan gaji menteri itu timpang banget. Apalagi sektor informal ya, mekanik Honda Astra, gaji mekanik Honda dengan gaji direksi itu wah itu kayak langit dan bumi begitu ya. Nah, menarik apa yang disebut oleh Buya, di Indonesia itu nggak boleh ada orang miskin kata Buya. Ini tafsiran saya pribadi mungkin ya. Kenapa? Kata Buya dalam beberapa kesempatan itu ada 2 hal. Yang pertama, karena dasar negara kita itu adalah sudah secara spesifik menyebut sila kelima itu ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Yang kedua, karena kita umat Islam tidak boleh sebenarnya ada orang miskin gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kalau bisa disimpulkan saya ingin meng-highlight pemikiran Buya yang satu ini yang bisa jadi mungkin belum banyak didiskusikan secara serius. Barangkali ini bisa menjadi topik yang sangat menarik dan penting. Saya jadi terkesan ketika nama Ma'arif itu Institute for Culture and Humanity. Jadi humanity yang terakhir itu mungkin banyak orang mengkaji tentang keterbukaan Buya, multiculturalisme Buya, tetapi satu aspek yang mungkin penting banget begitu ya untuk menjadi kajian, mungkin Kak Rohim juga mungkin bisa didorong gitu ya, kajian-kajian satu aspek lain dari humanity adalah equality yang menjadi cita-cita Buya terhadap bangsa sebenarnya. Mungkin itu udah David dan Mas Andar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.